Halo, gue Fernando dan di video ini gue bakal bahas line up yang bagus itu kayak gimana sih. Mau buat free player atau low spender, line up yang cocok buat squad boss, arena atau nanti extreme challenge atau buat world championship. Nanti gue bakal bahas semuanya di sini. Ya, yang pertama gue mau bahas tentang line up weapon dulu deh, weapon SSR yang penting buat diambil ya, buat free player ataupun sultan atau low spender, mid spender. Yang pertama, yang weapon yang wajib banget itu diambil itu Mayuri. Soalnya ya weapon dia itu naikin apa? Jadi nambahin efek buat ini paralyze. Kan kalau misalnya belum diawakan itu dia nggak ada paralyze. Tapi kalau misalnya udah diawakan dia bakal ada chance buat paralyze dan itu bagus banget. Jadi musuh nggak bakal bisa gerak selama satu turn. Ya soalnya kan kalau dia nggak diawakan dia nggak bakal bisa paralyze. Yang kedua, ini Rangiku juga boleh diambil awakannya. Soalnya kalau dia diawakan dia bakal ada chance buat disorient. Dan dimana disorient itu bagus, bisa bikin kacau gitu lah musuhnya lah. Terus kalau misalnya itu dua udah dapat, kalian opsional, kalian boleh ngambil Unohana. Kalau gue kan ngambil Unohana, soalnya naikin Rage Recovery. Kalau Unohana naikin Rage Recovery sama healnya ya, healnya naik jadi 20% itu lumayan. Sama Ichigo juga bagus, awakannya bisa buat squad boss. Soalnya kalau misalnya ada diawakan dia bisa ngurangin red, sama kayak Zangetsu. Dan gue bakal bahas squad boss dulu. Squad boss itu line up yang bagus gimana sih biar bisa ngasilin damage yang tinggi dan survive sampai 10 round. Dan kalau gue pakai line up gini ya. Kenapa gue pakai White Ichigo? Soalnya kan kalau White Ichigo itu udah bintang 5, udah awakan. Jadi kalau misalnya dia ulti, otomatis turn selanjutnya itu pasti mastery skill. Yang dimana mastery skillnya si White Ichigo ini itu sakit banget. Sakit apalagi kalau critical. Terus ini Aizen opsional ya. Aizen bisa diganti Soifon atau bisa diganti Kake atau bisa diganti siapapun itu selera kalian. Terus bawa Unohananya ini gue pakai Warsaw Heal sama Warsaw Orihime. Jadi misalnya kalau tiap 3 kali hit bakal nge-heal ke darah yang sekarat. Sama Ichigo ini gue pakai Warsaw Shijusiro. Jadi kalau misalnya udah 4 kali hit dia bakal ke regen dan rate-nya juga bakal naik. Sama Zangetsu ini buat maintenance. Jadi ya, nanti gue jelasin lagi gimana deh di in-game-nya. Ini paling gue agak speedin ya, nanti gue bahas di bagian yang penting aja. Nah ini fungsi Zangetsu itu di sini. Jadi dia ulti buat ngurangin rage bosnya ini. Nah bosnya berkurang karena jadi dia nggak bakal ulti. Soalnya gue biasa ini kalau squad boss bener-bener bosnya ini nggak bakal ulti sama sekali. Si Menes ini nggak bakal ulti kalau di gua. Nah, Rage masih belum bisa ulti kan? Nah, ini ulti aja namanya. Dan dia bakal naikin Rage. Terus ini Ichigo-nya kalau misalnya posisi gini jangan ulti, kalian skill aja. Kalian skill biasa aja, jangan ulti. Ulti di ronde selanjutnya pas Rage-nya belum penuh. Soalnya ini pasti bakal penuh karena bleed. Lihat nih. Ini bakal penuh karena bleed. Nah, penuh karena bleed. Jadi mending di skill. Dan rate-nya bakal turun lagi. Sama defense-nya berkurang. Nah, itu juga fungsi Ichigo. Ichigo itu bakal nurunin attack sama mastery skill-nya sama skill-nya itu semua nurunin defense. Nah, defense-nya turun kan? Biasa gue sampai 26 sih. Bukan biasa, emang setiap hari gue sampai 26. Di sini gue salah sih. Ulti dulu. Harusnya gue simpen aja tadi, gak apa-apa ulti sekali. Gue salah di sini. Jadi dia ulti sekali. Harusnya gue simpen aja tadi rage-nya. Gak apa-apa. Nanti juga tau dia lagi sama Unohana. Nah depan gak bakal mati. Soalnya masih ronde kelima ya, belum terlalu sakit. Ini pakai aja dua-duanya. Nah critical sakit. Salah, harusnya Ichigo dulu ya. Harusnya Ichigo itu harus prioritasin. Soalnya dia ngurangin defense. Salah. Yang pasti ulti ya. Gak apa-apa deh, buat next time aja. Nah, lihat kehil kan. Nanti ada yang kehil lagi nih. Nah, tuh ada yang kehil lagi kan. Nah, mau Ichigo gue terus master skill karena udah awakan. Jadi kalau misalnya dia bisa skill pasti dia bakal awakan terus.
Nah, ketika sakit kan? Ini ulti sih. Oke. Nah, kasih lagi. Ronde 10 masih bertahan dan DP-nya 2 juta, nyampe 2 juta. Ini karena bantuan Aizen sih. Harusnya kalau misalnya kalian tanpa Aizen itu bisa sampai sekitar 18 juta lah kalau kalian up-nya kayak gini. 22 juta rekor sini. Meskipun tadi sempat ulti sekali minusnya, tapi ini rekor 22 juta. Aizennya bisa diganti ya, opsional. Gue ingetin lagi sekali lagi, Aizennya ini opsional, bisa diganti. Kalau misalnya kalian nggak punya, bisa pakai Soifon kok. Banyak hero single target yang sakit. Gue klaim dulu. Dan terus gue mau bahas soal line up arena. Kalau line up arena ya ini masih sekarang kan masih meta speed banget. Diserang. Ya sama sih jual satu ini emang susah dikejar. Kalau line up arena ini kan masih meta speed ya. Jadi kalau bisa kalian pakai tim yang ulti semua di awal. Buat sekarang ya, buat sekarang sampai nanti ada core. Kalau nanti ada core nanti gue bakal bahas lagi gimana. Soalnya gue masih nggak tahu kalau misalnya ada core itu bener-bener sampai ronde pertama kuat atau enggak, nanti bakal gue bahas lagi. Tapi kalau misalnya di meta sekarang ini speed number one. Terus juga kalau bisa usahain semua cara ini ulti. Makanya kenapa gue bilang tadi ambil weapon Mayuri, karena ini Mayurinya bakal nge-skill di awal. Hilang Mayuri. Ini Mayurinya kan langsung skill dan dia bakal ngasih paralyze yang dimana juga bisa buat support si Watichigo. Tapi Watichigo gue kayak nggak butuh support gitu, soalnya langsung rata. Nah ada stun 2, soalnya Mayuri gue pakai Warsaw Chat 3 stun belakang. Nah Frozen 1. Nah udah sip, gak ada Unohana lagi, udah aman, udah pasti menang sih. 6-6 nya kena cece. Makanya speed bener-bener number one sekarang. Nah udah speed bener-bener number one sekarang. Nah kan rata duluan. Rata duluan. Di meta ini ya bener-bener speed number one. Dan buat ningkatin speed gimana sih? Ya caranya gini, kalian kalau tips dari gue ini juga bisa jadi tips buat World Championship nanti. Pertama, kalian cukup up frame aja sama line up utama yang bakal kalian pakai. Upnya cukup 4 yang bener-bener kepake sampai late. Kayak gini nih, ini Watichigo. Soalnya Watichigo gue pasti bener-bener pakai buat arena sampai late. Sama Urahara pun gue bakal pakai sampai late. Mayuri juga. Kakek gue masih agak mikir sih, gue mau naikin bintang 3 kayak gini atau enggak. Sama Aizen pasti bakal gue pakai buat squad boss atau Karakura defense gitulah, yang event coin itu. Sama Rangiku. Kalau Unohana agak nggak perlu sih, soalnya kan Unohana itu fungsinya ya dia nge-heal terus mati. Ya gitu doang fungsi dia sih sebenarnya. Sama buat ini nih. Ini kalian up ke ungu semua. Di up ke ungu semua dan jangan pernah upgrade equip ini. Cukup up equip yang kalian pakai aja. Kalau kalian mau up bintangnya nih kayak gue nih, up 22. Nih up 21, up 111. Itu buat apa? Buat nanti World Championship kalau emang kalian mau ngejar World Championship. Soalnya kalau di World Championship itu rata semuanya. Dari frame-nya disamaratain, equipnya pun disamaratain, skillnya pun disamaratain, bener-bener disamaratain. Kecuali bintang-bintang ini. Jadi kalau kalian mau pakai nih misalnya nih, ini kalian mau pakai di World Championship, tapi kalian nggak pakai di line up utama kalian cukup up ini aja, promote aja. Promote bintangnya sampai 2 atau 3, kalian cukup up itu aja. Dan nanti di World Championship bintangnya itu tetap ke up. Jadi ya soalnya kan ini banner frame-nya sama semua skill-skillnya itu disamaratain. Cuman bintang-bintangnya doang yang gak disamain. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ya kalian up aja ini Warsaw ininya, Warsaw ini sama bintang-bintang ininya nih. Sama bintang-bintang di promote ini, sama di ininya equip. Itu tips World Championship dari gua. Dan buat ekstrim ya, kalau misalnya buat ekstrim, kalau misalnya kalian di floor bawah ya, kalau di floor bawah itu awal-awal gue saranin ya pakai SSR yang ada aja, sama SR yang ada buat kalian combo-comboin. Nah soalnya kan ekstrim itu nggak harus benar-benar kalian push, itu bisa jadi buat investasi kalian juga. Jadi nggak harus di push tiap hari gitu. Ini kayak gue nih kan lagi stuck sekarang di 340. Capek gue ngulang-ngulang, ya udah gue biarin aja dulu sampai Nel ada, baru pas Nel ada nanti gue baru ini.
Ya mungkin itu aja buat video kali ini. Ya sorry misalnya kalau ada penjelasan yang kurang atau ada penjelasan yang salah dari gua bakal bahas seputar Blitz lagi ke depannya, dan sampai jumpa di next video.